Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita berjumpa kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Injil Matius pasal 13, tepatnya di ayat 10 sampai dengan ayat 13. Demikian dituliskan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Demikian dituliskan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius sering dibagi pada 5 bagian besar. Dan bagian besar itu adalah yang pertama, khotbah di bukit. Dan bagian besar yang kedua adalah pemilihan dan pengutusan para murid. Bagian besar yang ketiga adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan bagian besar yang keempat adalah mengenai disiplin jemaat. Sedangkan bagian besar yang kelima adalah ajaran-ajaran mengenai akhir zaman. Jadi Injil Matius dibagi dalam 5 bagian besar pengajaran ini. Dan ayat renungan kita pada malam hari ini berada di bagian pengajaran yang ketiga, bagian besar yang ketiga, yaitu perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Dan ayat renungan kita seperti sisipan atau tambahan dalam satu perumpamaan yang diberikan Yesus, dan juga arti dari perumpamaan itu. Lalu ada seperti tambahan, yaitu perbincangan Yesus dengan murid yang menjawab pertanyaan daripada para muridnya. Disebutkan tadi di ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jadi perbincangan ini, dialog ini bagian dari perumpamaan tentang kerajaan sorga, dan juga nanti dilanjutkan dengan arti daripada perumpamaan itu. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu yang menjadi kekhususan Injil Matius adalah ketika dia sejak awal dari segi narasinya menghadirkan para pemimpin Yahudi sebagai kelompok yang tidak mau menerima penyataan dari Allah. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu dihadirkan dalam cerita ataupun dalam narasi sebagai satu kelompok yang tidak menerima ataupun bahkan yang menolak untuk menerima dan mengerti penyataan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Maka Matius selalu menyebutkan para pemimpin ini dengan sebutan-sebutan yang mengejutkan, antara lain misalnya keturunan ular beludak, orang buta, orang munafik. Itu diarahkan pada para pemimpin-pemimpin agama itu, yang menggambarkan bahwa sejak awal mereka memang menolak kabar baik dari Tuhan Allah kita. Sejak awal kita melihat di Injil Matius
bahwa orang Majus dikaruniai ataupun diberikan pengertian dan hikmat untuk tidak lagi menyatu dengan Herodes. Sejak mereka bertemu Tuhan, mereka makin yakin akan rencana Allah dan hikmat itu ada di dalam mereka. Tetapi Herodes dan para pemimpin lainnya tidak diberikan pengertian karena hati mereka sejak awal menolak rencana keselamatan ataupun penyataan Allah di dalam Kristus Yesus. Sobat Kristiani, pengertian dan hikmat hanya terjadi dalam diri seseorang kalau itu diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Sekali lagi, pengertian dan hikmat hanya akan ada di dalam diri seseorang apabila itu diberikan atau dikaruniakan Allah kepadanya. Dan hikmat pengertian itu tidak dikaruniakan pada para pemimpin-pemimpin itu. Sebab hati mereka buta. Sebab mereka menolak untuk mengerti. Lalu Yesus mengajar dengan perumpamaan. Pengajaran melalui perumpamaan adalah pengajaran sederhana. Pengajaran yang mudah diterima sesungguhnya. Tetapi dengan kesederhanaan dan cerita-cerita yang mudah dipahami dalam perumpamaan itu pun mereka tetap menolak untuk mengerti dan memahami. Sebab pada intinya hati mereka sudah buta. Hati mereka sudah tertutup. Kenapa mereka tidak dianugerahi, tidak diberi pengertian dan hikmat? Sebab mereka adalah orang-orang jahat. Sebab mereka adalah orang-orang yang hatinya busuk. Yang tidak ada di dalam dirinya kesucian dan ketulusan. Bila kita perhatikan misalnya dalam Injil Matius pasal 15 ayat 14 dikatakan sangat jelas. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Mereka sudah buta. Bukan buta secara penglihatan. Dan bukan juga tuli secara pendengaran. Mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Karena hati mereka tidak mau percaya. Atau hati mereka sudah menjadi beku. Selanjutnya bila kita perhatikan misalnya dalam pasal 23 ayat 16. Injil Matius pasal 23 ayat 16 sangat juga jelas diinformasikan tentang para pemimpin ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bukankah itu pekerjaan orang jahat? Bukankah itu pekerjaan hati-hati yang beku? Hati-hati yang busuk, yang tidak menginginkan bahkan merintangi keselamatan bagi orang lain. Maka jika pertanyaan kita sama dengan pertanyaan para murid, mengapa Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan, dengan penjelasan yang kita dengarkan tadi, tentunya kita sudah memahami mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Mengapa Yesus berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan. Tidak ada teka-teki yang sulit dalam perumpamaan itu. Tidak ada rahasia-rahasia yang sulit untuk dipahami dalam perumpamaan itu. Tetapi dasar hatinya sudah menolak. Dasar hati mereka sudah jahat, tidak terbuka. Apapun yang akan diberikan akan tetap sama bagi mereka. Lalu apa pesannya kepada kita? Pesannya adalah bagaimana hatimu merespon firman Tuhan. Bagaimana hatimu menerima ajaran. Bagaimana hatimu menerima didikan. Bagaimana hatimu menerima keselamatan? Apakah hatimu terbuka untuk percaya? Sebab jika diawali dengan percaya, maka selanjutnya engkau akan memahami
banyak hal, bahkan dari rahasia-rahasia yang tidak dipahami orang lain. Jika engkau percaya, rahasia itu akan disingkapkan bagimu. Sebab hikmat dan pengertian hanya diberikan bagi orang yang membuka hatinya untuk percaya dan menerima semuanya itu dari Tuhan Allah. Selanjutnya nanti dalam keterangan pengertian perumpamaan itu, kita akan melihat bagaimana respon dalam mendengarkan firman Tuhan. Maka pesannya adalah, bukalah hatimu selalu untuk menerima keselamatan, menerima pengajaran yang baik, untuk memahami rencana-rencana Allah yang sungguh luar biasa. Amin.